Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin. Di sini saya akan merangkum tentang The Data Warehouse Toolkit. Oke, di sini ada daftar isinya dari 1 sampai 21. Lanjut. Yang pertama itu ada konsep dasar dan studi kasus industri. Di sini ada primer DW atau BI, Dimensional Modeling. Tujuannya yaitu biar bisa mudah diakses, konsisten, adaptif, tepat waktu, aman, dan diterima bisnis. Selanjutnya ada fact table untuk pengukuran bisnis, ada star skema juga, terus ada arsitektur Kimball. Terus di sini ada 5 mitos dimensional modeling dibantah bukan hanya untuk data ringkasan departemen atau kebutuhan yang bisa diprediksi. Yang kedua di sini adalah Kimball Dimensional Modeling 10 Sequence Overview. Proses desain 4 langkah. Tulis proses bisnis, tentukan grain, identifikasi dimensi, terus identifikasi fakta. 3 jenis fact table yaitu transaction, periodic snapshot, accumulating snapshot, slowly changing dimension. Teknik lanjutan yaitu degree dimension, junk dimension, role playing, bridge table, mini dimension. Enterprise data warehouse, bus artikel dan bus matrix sebagai kerangka integrasi via conformant dimension. Selanjutnya ada retail sales. Studi kasus pertama yaitu transaksi penjualan retail, mempraktikkan proses desain 4 langkah secara penuh. Dimensi intil, date, produk, store, promotion. Fakta yaitu sales dollar, sales units. Degree dimension untuk nomor transaksi yaitu surrogate key versus natural key. Skema yang extensible bisa berkembang tanpa mengubah query yang sudah ada. Peringatan, hindari snowflakesing, outrigger berlebihan, dan centipede fact table. Mengilustrasikan 3 jenis fact table sekaligus lewat kasus manajemen inventaris, periodic snapshot untuk saldo stok, transaction untuk penggerakan stok, accumulating snapshot untuk siklus penerimaan barang. Pembahasan mendalam Enterprise Data Warehouse Bus Matrix. Silicon Dimension versi ringkas dari dimensi utama untuk agregat. Drilling across menggabungkan hasil query dari beberapa fact table via comment dimension. Procurement. Studi kasus pengadaan barang menjadi kendaraan utama, pembahasan slowly charging dimension, SCD tipe 0, retail original hingga tipe 7. Dibahas lengkap dengan skenario nyata. Trade-off tiap teknik, kesederhanaan versus kelengkapan histori data. Di sini ada contoh kasus yaitu perubahan wilayah vendor, perubahan kategori produk. Terus di sini selanjutnya ada header line fact table. Atribut level header diturunkan ke level baris line item. Accumulating snapshot untuk people line pemenuhan pesanan dengan banyak milestone tanggal. Junk dimension yaitu multiple currency pack, allocated pack, profit dan loss pack table. Audit dimension, aturan pentingnya itu jangan pernah join langsung antar fact table. Contohnya di sini ada accounting, studi kasus general leader, range, variable depth, terus ada consolidate fact table juga untuk membandingkan angka aktual versus anggaran dalam satu table. Selanjutnya ada pembahasan lanjutan multiple currently fact dan years to date fact. Customer Relationship Management yaitu fokus pada dimensi customer yang kompleks, customer data integration dari berbagai sumber, behavior, take time series, dan behavior study group untuk analisa perilaku pelanggan. Bridge table untuk dimensi multivalent, step dimension untuk melacak posisi dalam proses bertahap atau real time. Human Resource Management, employee dimension dengan hierarki manajemen yang bersifat rekursif, atasan dan bawahan. Periode snapshot headcount untuk melacak jumlah karyawan dari waktu ke waktu.
Pelacakan promosi mutasi karyawan menggunakan teknik SCD, multi value attribute untuk kealihan skill karyawan. Financial service, ada telecommunication, ada transportation, education, healthcare, electronic commerce, insurance. Sini ada bagian kedua, yaitu adalah metodologi ETL dan big data. Simbol DW, peta jalan end-to-end proyek DW menghubungkan seluruh disiplin yang terlibat. Business requirement definition memahami kebutuhan bisnis sebelum desain teknis. Perencanaan struktur teknis, dimensional modern, desain dan pengembangan ETL, desain aplikasi BI, deployment, hingga pemeliharaan sistem berkelanjutan. Dimensional modeling process and tasks, ETL subsystem and TQS, ETL system design and development process and tasks, yaitu pendekatan praktis pengembangan ETL. Desain staging data, proses historic load versus incremental load, pemuatan dimension table, penanganan error, exception secara otomatis maupun manual. Ada yang terakhir itu big data analistik, bagaimana prinsip dimensional modeling tetap relevan di era big data, yaitu praktik terbaik arsitektur manajemen dan tata kelola data untuk big data. Tetap gunakan conformed dimension dan durable surrogate key meski data mentah tak terstruktur. Anjuran yaitu dimensional data sesegera mungkin sebelum menerapkan governance penuh. Kesimpulannya yaitu kesederhanaan dan konsistensi adalah kunci keberhasilan data warehouse. Fact table, dimension table, star schema, conform dimension, dan bus architecture adalah fondasi yang mudah dipahami bisnis sekaligus berkinerja tinggi. Chapter 3-16 yaitu resep penerapan lintas 14 industri berbeda, yaitu chapter 17-21 yaitu panduan proses seperti life cycle, ETL, big data untuk mengimplementasikan resep tersebut di dunia yang nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyimpulkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.